Pada video kali ini adalah saat kita melakukan tes swab saat kita masuk Korea pertama kali, karena kita harus tes swab terlebih dahulu sebelum kita melakukan karantina mandiri 14 hari. Dan tes swab ini adalah gratis yang dilaksanakan di Pusat Kesehatan Chuncheon. Ini adalah saat kita menunggu tes swab dan dites suhu tubuh terlebih dahulu. Ini kondisi kita mengantri menunggu giliran untuk tes swab ya. Setelah selesai tes swab, kita menuju ke dorm, yaitu di International Dormitory Gangwon National University, tempat kita melakukan karantina 14 hari ya. Dan setelah tes swab tadi, kita juga dapat satu bingkisan berupa fasilitas yang didapat dari Pusat Kesehatan Chuncheon, dan fasilitas itu juga gratis. Dan apa saja fasilitas yang kita dapatkan setelah tes swab yang kita gunakan saat kita proses karantina mandiri selama 14 hari, simak terus di video ini selanjutnya. Ini kita sudah sampai di International Dormitory Gangwon National University sebagai tempat kita karantina mandiri selama 14 hari ke depan. Setelah kita sampai di dorm, ada petugas koordinator dari Gangwon University sudah siap menerima kami di lantai bawah. Di situ kami dikasih ruang kamar ya, nomor kamar untuk masing-masing mahasiswa, karena untuk karantina ini satu kamar untuk satu orang. Oke, jadi waktu saya datang pertama kali ke Korea, setelah kita melalui imigrasi, kita dibawa naik minibus ya, menuju ke tempat kita karantina, yaitu di Gangwon-do, dan terutama di ini ya, di kotanya di Chuncheon-si atau di kota Chuncheon. Dan sebelum kita masuk di tempat karantina, kita harus melewati dulu tes swab ya, yang dilaksanakan di pusat kesehatan di Chuncheon ini. Dan di video sebelumnya saya tunjukkan mengenai proses mengambil proses swabnya, dan ini fasilitas yang diberikan ya. Jadi waktu kita setelah selesai tes swab, maka kita dapat paket seperti ini ya dari pusat kesehatan Korea, terutama di daerah Chuncheon. Apa aja isinya, kita lihat ya. Yang pertama ini ada berupa surat ini ya, berupa surat keterangan karantina. Ini ada 2 isinya, terutama yang pertama ini ya, yang menunjukkan kita bahwa ini ada nama saya, terus di sini ada keterangannya, mulai karantina tanggal berapa, tanggal 17 Agustus, dan akhir dari ada karantina adalah di tanggal 31 ya, 31 Agustus ya. Ini adalah berupa seperti ini yang nanti dikasihkan oleh ini ya,
tenaga kesehatan yang ada di pusat kesehatan Chuncheon. Nah, saya dikasih seperti ini. Kemudian ada juga suratnya, ini seperti kayak petunjuk dalam bahasa Korea ya. Nah, seperti ini nih cara penggunaannya, mulai diharapkan cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak, sama di sini kalau kita bersin ditutup gitu ya. Seperti ini beberapa yang harus kita lakukan untuk pencegahan penyebaran COVID. Kemudian dapat apa lagi? Nah, ini dapat plastik berupa tempat sampah ini ya sebenarnya ya. Ini kan tempat sampah. Dapatnya ada dua macam, ada yang besar ini. Yang besar ini ada dapat dua ya, dapat dua. Kemudian yang kecil ini dapatnya ada 4 berarti ya, karena sudah saya pakai 2. Jadi ini adalah tempat untuk kita kalau ini tempat sampah ya. Jadi tempat sampah juga dipisah-pisah. Yang mungkin satunya adalah untuk sejenis kayak jenis bahan plastik, tisu ataupun masker. Satu tas plastik sendiri. Satunya lagi digunakan untuk tempat sisa makanan ya. Tadi kan kalau kita dapat makanan setiap hari saat karantina, itu tempat makannya kalau sudah selesai harus dicuci dulu ya, baru dimasukkan di tempat sampah ini yang sudah saya taruh di belakang itu untuk sampahnya. Di sini ada masih ada sisa, nanti tinggal kalau sudah penuh tinggal diganti aja. Jadi di Korea gitu ya, sangat detail sekali. Jadi tempat sampah harus khusus kita taruh selama karantina, tidak boleh ditaruh di sembarangan, harus dicocokkan di sini. Kemudian ada dipisahkan juga tisu, kemudian masker, kertas itu sendiri. Kemudian satunya lagi itu tempat makanan, sisa makanan yang tidak kemakan ditaruh di tempat sendiri sisa makanannya. Terus tempat makanannya dicuci dulu, baru disimpan dibuang di tempat sampahnya ini. Jadi dalam kondisi bersih ya. Jadi sampah-sampah tadi kalau sudah kita selesai karantina dimasukkan di tempat plastik yang besar ini, semuanya di plastik besar ini, kemudian jadikan satu dan ditaruh di depan dom. Itu ada disediakan oleh kampus, itu berupa tempat nanti kalau kita sudah selesai karantina ditaruh di situ, nanti akan diambil oleh petugas kesehatan dan dihancurkan sampahnya. Jadi sampah saat karantina itu tidak boleh sembarangan, harus bawah oleh petugas kesehatan dan dihancurkan di sana. Jadi sampai segitu sekali detailnya untuk orang Korea untuk menangani karantina ini. Jadi sangat-sangat ini ya diperhatikan dalam segi tempat sampah pun itu juga tidak sembarangan dicampur dengan yang tidak karantina. Kemudian dapat apa lagi? Coba saya lipat dulu. Oke, selain tadi ada suratnya, keterangan karantina, kemudian ada plastik khusus untuk saat karantina, ini juga harus diperhatikan. Kemudian dapat ini masker ya, kita dapat masker KF94. Ini sudah saya buka karena saya pakai satu ya, isinya ada 5. Jadi ini dapat dari gratis ya, semua gratis, dapat dari pusat kesehatan. Saat kita selesai swab dapat masker ini KF94 yang memang masker standarnya di Korea. Kemudian dapat ini kayak sejenis kayak panduan lagi mengenai seperti ini kan. Jadi kita ada tempat sampahnya tadi, terus kita kasih disinfektan kalau sudah penuh 75%, maksimal segini. Kemudian jangan kita taruh di tempat umum ya. Jadi tempat sampah nanti hasil karantina itu nanti kita diminta untuk menelpon ke
pihak petugas kesehatan untuk dibawa dan dianjurkan oleh mereka. Tapi di sini di Kangwon sudah disiapkan sendiri tempatnya. Kalau sudah selesai karantina, nanti dari pihak kesehatan akan mengambil sendiri. Ini dalam bahasa Korea ya, sudah tinggal semua. Ini sama dengan tadi. Oke, ini beberapa petunjuk aja. Oke, berikutnya kita dapat apa lagi? Nah, ini kita dapat disinfektan ini ya. Jadi tadi kalau kita bisa semprot ya di tempat sampah tadi yang seperti petunjuknya itu. Jadi kita karena ini tempat sampah itu tidak diambil ya, baru diambil itu 14 hari. Jadi pastikan yang bisa ada vakuman gitu ya. Jadi kita siapkan ini. Jadi memang baru bisa diambil untuk sampah-sampah karantina itu setelah 14 hari. Jadi kita taruh di belakang untuk sampahnya, dan kita cuci tadi biar tidak bau ya. Kalau sisa makanannya kita khususkan pada tempatnya sendiri. Tempat makanan yang kita gunakan tempat sisa bisa ditaruh dalam kantong plastik tadi. Oke, dapat yang ini. Kemudian dapat apa lagi? Nah, ini dapat hand sanitizer ya. Jadi semua ini gratis, dikasih oleh Dinas Kesehatan Korea, Pusat Kesehatan Korea ya. Semuanya ini memang fasilitas yang dikasihkan. Jadi selama kita karantina ini, setelah kita gunakan selama karantina. Kemudian untuk ini memang dapatnya adalah setelah kita tes swab ya, dan tes swab juga nanti kita lakukan menjelang mau selesai karantina ya. Dari jadwal yang dikasihkan oleh Kangwon, karena saya selesai rilisnya tanggal 31 Agustus, perkiraan tanggal 28 itu saya akan tes swab lagi yang kedua. Jadi sebelum kita karantina di swab, kemudian setelah mau selesai karantina juga di swab 2 kali ya. Nah, ini adalah beberapa fasilitas yang diberikan oleh Pusat Kesehatan Korea untuk warga yang melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Selain beberapa fasilitas yang dikasih secara gratis oleh Pusat Kesehatan Korea setelah tes swab, kita juga dipinjami termometer ya. Tapi ini termometer yang sudah saya bawa dari Indonesia, jadi tidak dipinjami oleh Pusat Kesehatan Korea, karena termometer ini adalah hal yang penting sekali saat kita karantina, karena kita harus mengukur suhu tubuh kita dan melaporkan ke aplikasi sehari 2 kali, sebelum jam 10 sama sebelum jam 6 sore ya. Jadi ini adalah hal yang penting yang harus kita siapkan. Dan kalau misalnya kita tidak membawa termometer, kita akan dipinjami oleh Pusat Kesehatan Korea setelah tes swab ya, akan dipinjami dan nanti akan dikembalikan lagi setelah karantina. Setelah masa karantina dikembalikan lagi, dan di KNU ini dikoordinir oleh koordinator karantina di asrama, di dom ya. Jadi nanti kita bisa kumpulkan di bagian lobby dom itu untuk termometer yang sudah dipinjam di pusat kesehatan, nanti akan secara kolektif akan dikembalikan oleh koordinator kampus ke pusat kesehatan. Tapi karena saya di sini tidak karena sudah membawa termometer dari Indonesia, jadi tidak pinjam untuk termometernya dan saya bisa gunakan terus. Nah, jadi semua ini gratis ya, kecuali termometernya itu akan dipinjami dan dikembalikan lagi ke pusat kesehatan.
Ya, ini adalah sampah-sampah yang sudah saya kumpulkan ya saat karantina ini. Di situ ada tempat makan yang sudah dicuci, ya, sudah dicuci, dirapikan, terus nanti saya masukkan di tas plastik tadi. Itu ada masker sama sampah masker, kemudian tisu ataupun kertas. Di sini yang satunya lagi itu adalah untuk ini ya, apa namanya, sisa-sisa makanan. Ini botol aqua juga nanti akan saya masukkan di tempat plastik yang tadi warna orange yang sudah dikasihkan tadi ya. Ini sudah harus dicuci dulu semua tempat makannya, baru dimasukkan di plastik sampahnya. Jadi kita taruh di belakang biar tidak bau ya. Ini posisinya di balkon ini. Ini adalah tempat pengumpulan sampah selama karantina. Nanti setelah selesai karantina, kita akan membawa semua sampah-sampah kita yang sudah dimasukkan di dalam plastik orange tadi dan ditaruh di tempat ini. Ini sudah disiapkan oleh Dom di depan gedung karantina, dan nanti akan dihubungi pihak kesehatannya untuk mengambil semua sampah setelah karantina ini, dan nanti akan dihancurkan oleh mereka. Sekian informasi yang bisa saya share setelah melakukan tes swab di Korea untuk karantina mandiri. Semoga bermanfaat dan terima kasih.